Laga Persib menghadapi Persebaya menjadi duel panas dan syarat gengsi. Bagaimana tidak, baik Maung Bandung maupun Bajul Ijo masih memiliki catatan epik di Liga 1 musim ini. Ya, kedua tim sama-sama belum merasakan kekalahan di kompetisi domestik saat ini. Pertandingan ini pun akan diberlangsung pada Jumat 18 Oktober di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Pelatih Persib Bojan Hodak juga tengah mempersiapkan tim dengan strategi baru untuk menghentikan laju tak terkalahkan Persebaya Surabaya. Dalam laga ini, Hodak tidak hanya dihadapkan pada tantangan besar melawan pemuncak klasemen, tetapi juga harus menyesuaikan komposisi pemain akibat absennya beberapa pilar kunci. Ya, Mark Klok dipastikan tidak bisa tampil karena menjalani hukuman kartu merah yang didapat di pertandingan sebelumnya. Absennya Klok menjadi pukulan telak bagi Persib mengingat gelandang energik ini adalah salah satu penggerak utama permainan tim asal Bandung tersebut. Namun, Hodak menyatakan bahwa dirinya telah menyiapkan alternatif taktik dan strategi untuk menutupi kekosongan tersebut. Pelatih asal Kroasia itu memastikan bahwa timnya akan memainkan skema baru yang akan mengejutkan Persebaya Surabaya dengan mencoba beberapa komposisi pemain yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Ini untuk mencoba komposisi pemain baru dan juga hal yang baru mengenai cara bermain melawan Persebaya. Strategi ini tentunya menjadi salah satu senjata rahasia yang disiapkan Persib untuk menundukkan tim tamu yang kini berada di puncak klasemen. Selain Klok, kondisi beberapa pemain yang sempat cedera juga menjadi sorotan. Bojan Hodak menyampaikan kabar baik terkait perkembangan Gustavo Franca dan David Da Silva, dua pemain penting Persib yang sudah hampir pulih dari cedera. Namun Rezalti Hehanusa masih diragukan tampil dalam pertandingan melawan Persebaya Surabaya nanti. Meski begitu, Bojan Hodak pun optimistis, timnya tetap kompetitif dan siap untuk menghadapi lawan yang dikenal sebagai salah satu tim dengan performa paling konsisten di Liga 1 musim ini. Persib yang merupakan juara bertahan tentu juga tidak ingin merusak rekor tak terkalahkan mereka di hadapan pendukung sendiri. Sementara Persebaya Surabaya datang dengan ambisi besar untuk terus memperpanjang catatan impresif mereka. Persebaya Surabaya yang dilatih oleh Paul Monster juga berada dalam kondisi prima saat ini. Tim berjuluk Green Force tersebut tidak hanya memiliki pertahanan solid, tetapi juga lini serang yang produktif, terutama dengan pemain seperti Malik Rizaldi dan Muhammad Rashid yang kerap menjadi ancaman bagi lini belakang lawan. Meski demikian, Bojan Hodak yakin bahwa timnya bisa memberikan perlawanan sengit kepada Persebaya Surabaya. Skuad Pangeran Biru di bawah arahannya telah menunjukkan kekuatan di laga-laga sebelumnya, meskipun belum sepenuhnya tampil dominan. Selain itu, laga kandang ini bisa menjadi momentum bagi Maung Bandung untuk kembali ke jalur kemenangan dan memberikan kekalahan pertama bagi tim tamu. Ya, meski tampil superior, Persebaya masih meninggalkan trauma di beberapa pertandingan terakhir. Sosok David Da Silva adalah striker Persib sekaligus mantan yang kerap menjadi mimpi buruk dari The Green Force. Striker asal Brasil itu tak pernah absen dalam urusan membobol gawang Hernando Ari di beberapa pertemuan ke belakang. Akan tetapi David pun baru pulih dari cedera dan kemungkinan belum bisa tampil moncer seperti sebelum menderita cedera. Maka dari itu ia harus kembali adaptasi dan menemukan insting buasnya lagi. Walaupun begitu, Bojan Hodak nampaknya tak terlalu pusing, sebab selain DDS, salah satu pemain yang menjadi sorotan di kubu Persib adalah Ciro Alves, yang dikenal sebagai Raja Asis di timnya. Kontribusinya dalam menciptakan peluang dan memberikan umpan matang kepada rekan setim bisa menjadi kunci untuk membongkar pertahanan Persebaya Surabaya. Kecepatan, visi, dan kemampuan olah bolanya menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Persebaya Surabaya yang sejauh ini tampil cukup solid. Dalam 5 laga terakhir, Persib Bandung telah mencetak sebanyak 6 gol, banyak diantaranya berkat kontribusi langsung dari Asis Ciro. Namun, menghadapi pemain seperti Ciro, Paul Monster perlu lebih berhati-hati dalam mengatur strategi pertahanan, terutama dari sisi kanan lapangan di mana Ciro kerap beroperasi. Ciro Alves bukan satu-satunya pemain Persib yang memiliki kemampuan memberikan asis berbahaya. Dimas Derajat yang berposisi sebagai penyerang tengah juga tercatat memiliki 2 asis dari 9 penampilannya di musim ini.
Apalagi ditambah dengan Tyron, gelandang serang yang telah mencetak 4 gol dan 2 assist dari 8 penampilannya. Ya, Persib memiliki banyak opsi dalam menyerang yang bisa membuat Persebaya Surabaya bakal kesulitan. Paul Monster perlu menyiapkan strategi khusus untuk mematikan pergerakan dari Ciro Alves. Hal ini penting mengingat Ciro kerap membuat pergerakan tanpa bola yang sangat efektif untuk membuka ruang bagi rekan-rekannya. Hodak tentu berharap Ciro bisa bermain dalam performa terbaiknya dan memberikan kontribusi maksimal di laga ini. Pertandingan ini pun akan menjadi ajang pembuktian bagi kedua pelatih, baik Bojan Hodak dan Paul Monster yang sama-sama dikenal sebagai juru taktik andal. Kedua tim telah menunjukkan kualitas mereka di awal musim, namun laga ini akan menjadi penentu siapa yang lebih unggul dalam adu strategi di lapangan. Siapa yang akan menelan kekalahan pertama di musim ini? Apakah Persib Bandung dengan senjata rahasia mereka mampu meredam serangan Persebaya Surabaya dan meraih kemenangan di kandang? Atau justru Persebaya Surabaya yang berhasil mencuri poin penuh di markas lawan dan memperpanjang dominasi mereka di puncak klasemen? Jawabannya akan segera kita ketahui dalam pertandingan yang dipastikan akan berjalan seru dan menegangkan nanti. Baik Persib maupun Persebaya Surabaya akan memberikan segalanya untuk mempertahankan status tak terkalahkan mereka. Dan para supporter tentu tidak sabar untuk menyaksikan aksi spektakuler dari kedua tim papan atas Liga 1 ini.